Memang ada kedekatan dari awal ya antara Amr bin As dengan Najasyi. Betul, di sini ada. Oh, ada di sini. Ya, bahwa mereka punya hubungan dekat sebelum Najasyi bahkan menjadi raja. Teman lama nih Ustaz ya. Ya. Jadi Amr bin As itu bukan orang sembarangan. Dari situ kita tahu. Diplomat Pertamanya ulung juga nih. Ulung banget gitu, banget. Iya, makanya mungkin teman-teman juga ada diskusi, teman-teman atau saya juga pernah bertanya-tanya. Tapi kenapa teman lama bisa ditolak juga tuh? Itulah ketika Rasulullah mengatakan bahwa inna biha malikan adlan. Bahwa Rasulullah itu kan melihat keadilan Najasyi itu yang kemudian Najasyi masalahnya dia orang objektif dengan keadilannya itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun dizalimi. Di negerinya. Di negerinya. Selama di bawah kekuasaannya. Maka ketika Ja'far bisa menarasikan permasalahan bahwa ya, oke ini temanmu tapi mereka zalim. Najasyi nggak bisa. Amru pulanglah. Sekuat apa ya kalimat-kalimat Ja'far juga Ustaz ya? Itu. Ya itu panjang lah kalau kita membahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sirah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di channel kesayangan Sirah TV, channel yang senantiasa menayangkan seputar sirah nabawiyah beserta sejarah peradaban Islam secara umum. Saya tidak sendiri, alhamdulillah. Kita masih ditemani oleh guru saya dan guru kita semua, Al-Ustadz Asep Sobari LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita Ustadz. Alhamdulillah. Masih kaku seperti saya Ustadz, jumpa sama antum nih Ustadz. Ya mungkin harus ada ini deep freeze. Ini padahal musim panas harusnya tidak kaku gitu. Ya biasalah Ustadz, grogi dalam membersama ahli ilmu tuh beda ya Ustadz. Wah, antum yang ahli ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustadz, Anda ucapkan terima kasih sebelumnya masih membersamai kita semua, memberikan khazanah sirah nabawiyah dan sejarah Islam untuk kita semua, untuk para kaum muslimin insyaallah. Baik, sepertinya Ustaz, kita pernah berbicara tuh, antum pernah cerita tuh tentang, atau kita pernah ada obrolan tuh tentang sebuah buku. Iya. Yang lebih spesifik membahas tentang perjalanan hijrah kaum muslimin pertama ke Habasyah. Ya. Nah, itu bukunya kalau nggak salah antum pernah katakan ke kita, antum belinya di Madinah. Anda persisnya lupa nih, antum masih umroh deh, waktu umroh. Umroh itu ya. Berarti antum sudah pulang nih, posisi sudah alumni. Iya dong. Oh, kirain waktu antum masih di sana. Kuliah gitu. enggak ya. Apa Ustaz? Silakan Ustaz. Buku apa nih Ustaz? Iya, itu buku menarik emang. Saya sebenarnya beberapa kali pernah ya spill lah gitu ya buku itu ke audiens juga, karena memang dalam kajian atau riset maksudnya ya, Sirah Nabawiyah itu salah satu buku menurut saya sangat menarik gitu dari cara merisetnya dan kemudian hasil yang didapatkan dari risetnya itu kemudian, karena bagi saya sendiri sangat mind blowing gitu ya. Jadi judul bukunya itu Al-Hijrah al-Ula fil Islam. Al-Hijratul Ula fil Islam. Berarti hijrah pertama dalam sejarah Islam, yaitu maksudnya adalah hijrah ke Habasyah gitu. Kemudian dia beri keterangan Fiqhul Marwiyat. Ini bukunya sih, ada di tangan saya. Fiqhul Marwiyat. Ya. Ini yang tempo hari atau waktu itu antum pernah katakan ke kita semua, atau ya, sering spill buku ini ya. Al-Hijratul Ula fil Islam, hijrah pertama berarti hijrah ke Habasyah. Ya. Fiqhul Marwiyat. Jadi ini bagaimana kita memahami riwayat-riwayat seputar atau seluruh riwayat lebih kurang seputar hijrah ke Habasyah gitu ya, yang ditulis oleh Sulaiman bin Hamad al-Audah gitu ya. Nah, buku ini membuktikan juga di satu sisi kenapa saya sering spill ini latar belakangnya juga, karena
kadang-kadang kalau kita baca buku Sirah Nabawiyah yang umum sifatnya ya, Iya, yang iya. membahas langsung satu buku dari awal sampai akhir gitu. Itu Hmm. kan ya taruhlah kita ambil patokan yang populer aja ya, Mubarakfuri kan 500 sekian lah halaman lah Halaman. gitu ya. Bagi sebagian orang itu tebal gitu loh, gitu, 500-nya gitu loh. Sebenarnya jangan lihat 500-nya, Iya, sekarang iya. sedang membahas apa. Ini kan beliau meringkas sebenarnya perjalanan hidup Nabi ya, Ustaz ya? Ringkas banget gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk sirah 500 halaman tuh pendek gitu loh. Ya bayangkan sekian tahun hidup Nabi masih cuma dibukukan 500 halaman Masalahnya gitu. bukan sekian tahun, kita juga bertahun-tahun hidup gitu loh. Iya. Artinya kita pun juga hidup lama dalam arti lebih kurang sosok lah sekarang pun rata-rata sama lah gitu. Cuman masalahnya Rasulullah SAW itu 23 tahun itu aktivitasnya sangat padat. Itu masalahnya dan penting-penting semuanya. Nah, Makanya itu ya, itu betul, menjadi betul. masalah sebenarnya. Harusnya sangat tebal sekali. Sangat tebal sekali. Coba aja kalau istilahnya apa yang kita lakukan selama 10 tahun belakangan ditulis, kayaknya cuman apa namanya, cukup satu buku kecil gitu. Udah gitu belum tentu manfaat juga. Nah itu masalahnya, ini lebih kurang lah Ya gitu. Allah, ya Allah. Nah, itu karena Rasulullah SAW itu padat sekali aktivitasnya gitu loh, dan besar-besar peristiwanya, penting-penting semuanya. Masya Allah ya. Jadi kalau 500 halaman tuh pendeknya gitu. Apalagi membahas satu tema sudah pasti sangat minim sekali. Contohnya, saya lupa ya Hijrah ke Habasyah di buku Mubarakfuri itu berapa halaman, tapi seingat saya Hijrah ke Habasyah itu pendek banget. Kalau Arabnya mungkin kan 3-4 halaman doang gitu. Arabnya ya. Yes. Lebih kurang lah. Taruhlah kalau mungkin dalam terjemahnya sekitar 6-7 halaman paling gitu ya. Tapi saya mohon koreksi ya kalau memang salah gitu. Tapi seingat saya memang pendek, termasuk yang pendek Hijrah ke Habasyah itu. Cuman artinya setelah mulai dakwah terbuka kan ya, beliau diantaranya melakukan aktivitas, kemudian ada tekanan-tekanan. Nah, kemudian dari tekanan-tekanan itulah kemudian hijrah ke Habasyah kan Ya, gitu. betul. Tinggal kemudian ya digambarkan gimana sih hijrah ini bermula, terus siapa aja orangnya, kemudian ada pertemuan, ada riwayat Ummu Salamah yang jelas di situ. Betul. Intinya singkat sekali ya Zat ya. Singkat sekali pembahasannya. Nah kali ini buku yang di tangan antum nih. Nah itu dia, ketika kemudian contohnya ini peristiwa yang dalam buku Mubarakfuri ini, saya ngambil Mubarakfuri itu karena mudah untuk dijangkau semua orang, karena di tangan banyak orang ya. Di buku lain juga lebih kurang sama, maksudnya penulis lain pun pendek-pendek biasanya. Nah, satu peristiwa, penggalan peristiwa seperti Hijrah ke Habasyah yang hanya termuat dalam ya sekitar sekian halaman itu, di bawah 10 halaman, ternyata ketika diteliti gitu loh. Jadi berapa halaman Ustaz? Nah, ini Arabnya 222 halaman. Apalagi diterjemahin. Kalau diterjemahkan kayaknya mendekati 300 deh. Tapi ada terjemahan Ustaz? Kayaknya gak ada deh. Nih sebagian kita memang begitu Ustaz. Kalau ada buku menarik nih, apalagi dari tangan antum misalkan cerita ini, ada terjemahannya gue Ustaz. Emang harusnya terlalu capek kalau terjemahan terus. Kalau terjemahan di sini ada 200 judul salahnya. Makanya. Kalau enaknya belajar bahasa Arab ya gitu Ustaz ya. Jadi enak kalau saya rekomendasikan kan, tinggal cari bukunya kan. Ya. Nah, ya memang lah. Mudah-mudahan sih ada kemudian upaya untuk bisa menerjemahkan beberapa buku penting, tapi jangan juga semua buku, karena buku susah. Iya, Ustaz, gitu loh. Nah, jadi 222 halaman. Coba bayangkan aja. Dari yang kalau kita baca itu cuma 6 halaman gitu. Iya, kemudian ternyata ketika diteliti gitu bisa sampai 200 halaman lebih. Masya Allah. Nah, kan ini fiqhul marwiyat, maksudnya buku ini metodenya begini, mengumpulkan semua riwayat yang terkait dengan Hijrah ke Habasyah itu dulu. Dari berbagai sumber ya. Dari berbagai sumber. Nah, itu yang menarik kan. Di sini ada sih daftar rujukannya. Nah, ada daftar rujukannya aja banyak banget ya, berapa halaman ini? Saya rasa di angka hampir 100 ini. Masya Allah. Hampir mendekat. Ya paling tidak, enggak sih mungkin. Kalau 100 enggak nih. Ya di 60-an mah ada nih. Oke. Artinya mengumpulkan semua riwayat yang terkait dengan Habasyah. Peristiwa Hijrah ke Habasyah. Nah, kemudian otomatis juga riwayat dan peristiwa gitu ya. Yang peristiwa yang terkait dengan Habasyah. Kemudian setelah dikumpulkan oleh penulis ini, disusun
Disusun ulang. Secara kronologis gitu loh, secara kronologis dan tematis sekaligus gitu ya. Masya Allah. Makanya di sini ada 7 bab ya, dengan mukadimah ya. Tema besar gitu. Tema besar pembahasan. Ya. Kalau isinya yang terkait yang membahas isinya kurang lebih 6 gitu ya. Karena bagian ke-7 itu bagian pelajaran lah gitu ya. Hikmah. Ya hikmah lah atau ibroh lah gitu ya. Ibroh, iya. Nah, selain pendahuluan. Nah, bab pertama membahas tentang kapan gitu lah. Kapan hijrah ke Habasyah itu terjadi, peristiwa ini terjadi kan gitu. Terus kemudian yang kedua membahas alasan. Latar belakang. Ya, artinya mengapa harus hijrah. Itu dulu. Harus hijrah dulu. Kenapa harus hijrah? Kan kaum muslimin di Mekah. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kenapa harus hijrah? Kan itu dulu. Iya, betul. Kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, secara spesifik alasan hijrah ke Habasyah. Kenapa Habasyah yang dipilih? Kenapa enggak yang lain? Kan opsi kan luas. Banyak dong. Artinya kenapa dari sekian banyak opsi menjadi Habasyah? Kan menarik. Habasyah itu terpisah dengan Jazirah Arab gitu oleh laut kan. Artinya kalau dari segi perjalanan ini lebih sulit dari opsi-opsi lain. Kenapa nggak ke Taif gitu misalkan? Ya pokoknya kenapa nggak di daratan gitu yang sama dengan Mekah gitu loh. Betul, kenapa nggak di sekitar Jazirah Arab aja kan itu intinya. Toh Jazirah Arab juga luas kan gitu ya. Kenapa milih nyebrang? Nah milih nyebrang ke Habasyah gitu ya. Iya. Artinya itu semakin sulit juga. Walaupun oke lah, artinya mudah juga sih. Kemudian alasan yang bisa kita ambil dari situ. Iya kan semakin sulit artinya juga semakin sulit perjalanan, semakin sulit juga untuk dikejar kan dijangkau kan gitu. Oke, tapi kan alasannya bukan hanya itu. Oh gitu. Iya dong, luas sini alasannya gitu. Nah, kita bab dulu ya. Kemudian setelah itu membahas tentang, nah setelah berada di sana bab keempatnya, bagaimana kehidupan kaum muslimin di Habasyah, gitu loh. Kondisi muslimin di sana. Iya, gitu loh. Artinya tibanya di Habasyah, mereka menjalani aktivitasnya seperti apa, bla 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 kan gitu. Termasuk nanti kan ada upaya dari delegasi atau upaya Quraisy untuk jemput. Jemput, ngusir, artinya mengajukan permohonan kepada otoritas di Habasyah. Setempat ya. Dalam hal ini Najasyi gitu ya, untuk mengekstradisi mereka kan gitu. Artinya secara resmi dilarang gitu loh. Jadi bukan dijemput, kalau dijemput mau kayak pribadi sifatnya. Kalau ini enggak, artinya meminta melobi Najasyi untuk mengeluarkan perintah bahwa mereka dilarang untuk tinggal di situ dan otomatis diusir kan. Nah kan gitu kan lebih tinggi itu gitu kan. Nah, lebih kuat lah kalau diusir dari otoritas tempat. Bobot hukumnya tinggi sekali itu, kuat sekali. Nah kemudian setelah itu bagaimana komunikasi terjalin antara mereka yang sudah kaum muslimin yang sudah berada di Habasyah dengan yang di Mekah. Nah pakai apa tuh Ustaz mereka? Oh iyalah kan enggak kan yang jelas begini pertanyaannya kan perkembangan atau dakwah Islam terus berkembang. Al-Quran terus turun kepada Rasulullah SAW di Mekah kan. Nah, apakah kemudian kaum muslimin yang di Habasyah tidak menerima pelajaran baru? Nah itu. Nah kan? Update-nya itu gimana? Update-nya kan di situ termasuk di situ. Up to date-nya gimana tuh yang ada di Habasyah ya? Nah, jadi ada komunikasi di situ, itu menarik tuh gitu loh. Jadi komunikasi antara Mekah dengan Habasyah gitu ya. Dan kemudian kan kita tahu ada sejumlah sahabat yang hijrah ke Habasyah kemudian lebih dulu kembali ke Mekah gitu. Artinya lebih cepat. Artinya ada beberapa muhajirin ke Habasyah yang kemudian hijrah ke Madinah dari Mekah. Ini tentu kita harus tahu bahwa akhir dari hijrah ke Habasyah itu gitu ya. Artinya muhajirin ke Habasyah itu paling terakhir tinggal di Habasyah, bertahan di Habasyah tahun 7 pas Khaybar kan. Ya dalam hal ini kan Ja'far lah ya. Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin delegasi atau rombongan gitu ya. Tiba di Madinah saat Rasulullah SAW selesai perang Khaybar kan. Akhir banget itu Ustaz ya? Itu terakhir sekali. Memang terakhir sekali. Ini terakhir sekali.
Berapa tahun berarti dari awal hijrah ke sana? Lama dong. Belasan tahun ya? Ya iya dong, sekitar 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun hijrah di Habasyah. Makanya 3 atau 4 anak Ja'far bin Abi Thalib itu lahirnya di Habasyah. Datang-datang udah gede. Gitu. Sampai kemudian ada bahasa Habasyah yang kemudian yang kemudian juga sampai ke Madinah kan diserap. Hadza sana, kata Rasulullah SAW. Kan ketika berbicara kepada anak-anak yang lahir di Habasyah, sana itu artinya indah. Bahasa sana. Iya sebenarnya itu kan serapan bahasa Habasyah gitu ya. Sana barakihi kan gitu kan. Nah dari situ gitu. Nah jadi kemudian juga ada pengobatan Habasyah yang kemudian dipakai oleh sahabat. Iya, Asma bintu Umais kan menggunakan pengobatan Habasyah yang disebut dengan lad gitu lah. Ketika Rasulullah sakit menjelang wafat itu kan yang pingsan itu kan pada panik tuh. Sampai kemudian waktu itu Asma bintu Umais ada di situ kan, karena Asma bintu Umais itu mengerti pengobatan, belajar pengobatan Habasyah, minta izin kepada Abbas, kepada keluarga lah untuk melakukan tindakan kepada Rasulullah gitu ya. Ini gimana? Ya udah lakukan aja, karena Rasul kan pingsan itu di rumah Maimunah itu. Maka kemudian diterapkanlah itu lad itu. Nah, Rasulullah sampai bilang siapa yang ngerjain ini? Itu dari Habasyah tuh Ustaz? Iya dipelajari oleh Asma bintu Umais gitu lah. Dan Asma bintu Umais menerapkannya kepada Rasulullah SAW. Kan Rasulullah SAW bilang ini nih yang ngerjain pasti yang pulang dari Habasyah nih gitu kan. Gitu. Itu ceritanya begitu. Nah artinya sampai pengobatan dan sebagainya karena lama 15 tahun. Belasan tahun ya. Ketika tiba di Madinah gitu ya, itu kan Rasulullah sampai bilang begini sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu aku lebih bahagia karena apa nih sekarang ini. Aku lagi bahagia banget nih, tapi apa yang membuatku lebih bahagia nih? Kemenangan kita di Khaybar atau kedatangan Ja'far? Kan sampai segitunya kan. Artinya Ja'far dan rombongan. Nah ini kan yang terakhir. Sementara kan ada yang pulang duluan. Yang jelas mereka termasuk yang hijrah ke Habasyah, tapi kemudian juga terdata sebagai orang-orang yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Ya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kan semuanya dari Ummu Salamah, Abu Salamah kan dari Madinah. Mereka dari Habasyah juga tuh. Iya ke Habasyah dulu. Kemudian mereka tidak selama Ja'far gitu loh di Habasyah, pulang. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud itu kan dari Mekah. Tapi itu disuruh Rasul apa gimana Ustaz? Enggak. Tarik satu-satu gitu apa gimana? Nanti detailnya lah. Kita selesaikan dulu babnya gitu ya. Untuk menggambarkan bahwa memang ini asik gitu. Jadi asik di Jaka Bahasa. Itu sangat bisa digali ya Ustaz ya. Kemudian yang tidak kalah menarik itu bab ke-6. Artinya dampak dari hijrah ke Habasyah. Nah ini dia, kan sebenarnya hijrah ke Habasyah itu kalau kita fokus ke pokok akar masalahnya, itu kan keamanan kaum muslimin di Mekah kan. Artinya mereka intinya itu dulu. Intinya kan itu, hijrah itu karena mereka diintimidasi kan gitu. Intinya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari intimidasi secara umum lah gitu ya. Nah hijrahlah ke Habasyah. Berarti kan sebenarnya dampaknya kan yang logik gitu di sini, kan mendapatkan keamanan itu, ketenangan, kenyamanan, tidak diganggu lagi intinya dan kita tahu kemudian Najasyi kan memberi semacam jaminan. Bahkan Najasyi bisa dikatakan memayung mereka dengan hukum. Memayung mereka dengan hukum dengan undang-undang man sabbakum gharim. Siapapun yang sab di sini kan sebenarnya gangguan yang paling menghina, merendahkan gitu. Apalagi lebih tinggi kan, menyakiti apalagi kayak gitu. Verbal dan non verbal lah. Iya otomatis. Itu akan dikenakan sanksi denda gitu ya. Gharamah. Sabak kemudian. Gharamah kan gitu. Artinya dilindungi dengan payung hukum oleh Najasyi kan sampai sejauh itu. Artinya dapat kan sudah. Tapi kemudian setelah melalui kajian seperti ini jadi asik di sini gitu ya. Ada yang lain ya. Pertama yang jelas juga nih. Najasyi masuk Islam. Ya, ini banyak orang tahu lah. Tapi sekarang apakah hanya Najasyi yang masuk Islam? Nah, artinya beliau selain Najasyi. Ada nggak yang masuk Islam? Orang Habasyah aslinya. Orang Habasyah asli. Kan gitu loh. Ada nggak yang masuk Islam? Akhirnya jadi menarik nih. Di sini dijelaskan gitu. Artinya selain Najasyi ada
yang masuk Islam gitu ya. Terus kemudian kalau begitu, terus apa emangnya ada aktivitas dakwah terbuka di Habasyah? Karena saya akan ngerembet ke sana. Ya, akhirnya kan ada semacam ini. Otomatis gitu kan. Nah ke situ kemudian. Nah sekarang rangkaiannya di efek dominonya sekarang. Najasyi masuk Islam itu kemudian berdampak pada satu peristiwa lain yang juga saya sendiri itu ya, karena saya mind blowing itu diantaranya karena saya baru dapatkan dari buku ini. Sebelum baca buku ini saya tidak mendapatkan bahwa Amr bin As itu mulai tertarik masuk Islam itu justru di sini. Awal-awal itu awal sekali Ustaz. Iya. Padahal Amr bin As itu masuk setahu saya setelah Fatu Mekah ya, atau sebelum menjelang Fatu Mekah. Dan itu tahun ke-8. Sudah 8. Di awal tahun 8. Jadi Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah, bertiga ini tokoh Mekah ini datang ke Madinah. Barengan nih. Bertiga ini kemudian barengan. Nah, barengan di awal tahun 8 gitu. Itu kalau kita baca umumnya cerita atau ya penggalan gitu ya, cerita tentang Amr bin As masuk Islam. Tapi di buku ini dibuktikan bahwa Amr bin As itu mulai tertarik dan bahkan bisa dikatakan sebenarnya mulai masuk Islam. Tapi disembunyikan. Disembunyikan otomatis karena ada kepentingan kan dia masih ke Mekah kan. Itu di sini. Bukan saat datang untuk mewakili Quraisy sebagai delegasi Quraisy yang bukan itu. Tapi itu kan di tahun ke-5 atau tahun ke-6 ya. Dia datang ke Mekah, ke Habasyah sebagai duta Quraisy, sebagai delegasi Quraisy untuk meminta Najasyi agar mengekstradisi kaum muslimin gitu. Tapi kalau ini setelah hijrah, bahkan dijelaskan di sini setelah perang Khandaq. Selama itu Amr bin As menyembunyikan itu, artinya nggak terang-terangan itu ya? Iya, artinya dari tahun ke-6. Dari tahun ke-6 ke tahun 8. Ya 2 tahunan. 2 tahunan lah. Kurang mungkin 1 tahun setengah lah mungkin ya. Karena kalau kita ambil akhir tahun 6 gitu ya kan. Kan setelah Khandaq langsung masuk tahun ke-6 kan. Ke awal tahun 8. Ke awal tahun 8. Kurang lebih lah. 1,5 tahun dia menyembunyikan keislamannya. Kemudian dia ke Madinah baru nyerah. Berontak lah itulah. Iya. Tapi yang penting di sini. Bahkan Az-Zurqani dalam Syarh Al-Mawahib Al-Dunia itu sampai mengangkat ini unik loh katanya. Ada seorang sahabat yang masuk Islam di tangan tabi'in. Nah kan ini unik jadinya. Iya. Karena Najasyi kan masuk tabi'in. Tabi'in mukhadram. Karena kan nggak masuk definisi sahabat kan. Karena sahabat kan harus berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berjumpa fisik lah. Saat itu apa sih kalau berjumpa kan nggak fisik. Ya mungkin mimpi. Berjumpa mimpi. Iya. Jadi harus ada subut look ya gitu ya. Dan ru'yah gitu kan. Berjumpa melihat Rasulullah SAW dalam keadaan dia sudah masuk Islam kan gitu. Paling tidak ada 2 nama besar yang bergelar tabi'il mukhadram sepertinya. Yang biasa Uwais Al-Qarni. Iya. Dan ini satu lagi. Tapi kan kalau kita di buku ini bersama Najasyi ada sekian orang loh. Iya. Gitu yang juga sama-sama tidak tabi'in juga nih gelarnya. Jelas otomatis tabi'in dong. Dan salah satunya seorang perempuan pelayan di istana Najasyi. Iya. Pelayan di istana Najasyi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dan lain-lain gitu ya. Jadi dia ini pelayan di istana Najasyi gitu ya. Yang termasuk yang menyiapkan Ummu Habibah ketika dilamar Rasulullah SAW dan dinikahkan. Ini berarti peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi di Habasyah? Kan Ummu Habibah itu dinikahinya kan ketika masih di Habasyah. Rasul di Madinah pakai perwakilan. Masya Allah. Jadi sudah ada contohnya perwakilan itu. Boleh Tete? Antum ahlu fikih, lebih mengerti. Jangan saya gitu. Kan kata antum fikih itu harus Nah ini di sini. Iya, sirah dengan fikih itu. Rasulullah SAW itu mengirim al-Hadrami kalau tidak salah gitu ya. Ke Habasyah gitu ya. Kemudian ya termasuk misinya diantaranya melamar Ummu Habibah dan nikah otomatis. Nah kemudian kan Najasyi mengambil peran di sini. Kata Najasyi biar aku yang mewakili Rasulullah SAW gitu loh. Masya Allah. Nah termasuk kemudian kan yang membayarkan maharnya.
kan Rasulullah SAW itu mahar misalnya untuk istri-istrinya itu kan 400 dirham kan. Istri-istri Rasulullah rata-rata 400 dirham lah ya. Terus ada yang bilang Rasul miskin. Aduh, itu 40 dinar loh ya. 40 dinar saat itu kan 400 dirham sama 40 dinar kan. Saat itu nilainya gitu. Dan itu artinya kalau dirupiahkan lumayan juga ya. Kalau 40 dirham 40 dinar 40 dinar itu ya di kisaran 160 juta lah ya. Mahar. Kalau Indonesia kan seperangkat alat sholat Indonesia. Wow. Plusnya tuh ngeri. Nah, aku lihat. Tapi Rasul gini. Nah, makanya kan Najasyi kemudian ya udah aku yang ambil take over lah gitu istilahnya. Jadi termasuk itu Najasyi mengganti dari dirham ke dinar. 400-nya nggak diubah. Cuman jadi dinar gitu loh. Ya karena memang itu kan lain lah. Artinya di luar ini Rasulullah SAW kan. Kalau beliau sendiri kan 400 dirham. Cuman ditambah gitu ya oleh Najasyi jadi 400 dinar. Ya kan ya masa istilahnya kelas sultan gitu kan. Jadi 400 dinar. Dari 160 juta jadi 1,6 M lumayan lah ya. Berubahnya. Nah ceritanya ini yang pelayan itu perempuan itu. Kan ya. Itu si pelayan itu kan otomatis lah. Dia yang pertama kali dengar dari Najasyi ada ini. Ummu Habibah belum tahu. Sampai kemudian kan dipanggil baru kan diberitahu. Yang memberitahu itu si perempuan ini. Pelayan ini. Si pelayan ini. Namanya yang menarik ditulis? Ada. Namanya tuh makanya saya pun kaget. Namanya Abraha. Jadi Abraha tuh bisa kayak Hindun, bisa laki-laki bisa perempuan. Gitu loh. Oh, gitu. Hindun kan bisa laki-laki. Iya, ada beberapa nama yang kayak gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke mungkin nggak apakah ini lebih ke julukan gitu artinya gitu ya. Tapi intinya bisa dipakai laki-laki bisa perempuan. Nah, si perempuan ini si Abraha ini, nanti saya kayak nyebut Abraha saya khawatirnya orang pahamnya nanti dikaitkannya ke yang sana gitu kan. Nah, jadi dialah yang menyampaikan kabar ini ke Ummu Habibah dan Ummu Habibah kan senangnya luar biasa kan, bahagia. Sampai kemudian dia menyerahkan perhiasan yang di tangannya sebagai bentuk itu apresiasi terhadap berita yang sampai ke ya, itu sunnah loh para sahabat begitu. Ketika ada yang memberi kabar gembira, dia tuh kemudian memberikan apa gitu yang bisa diberikan kepada yang membawa kabar gembira. Betul. Ka'ab bin Malik yang setelah Tabuk itu yang termasuk bersama 3 orang itu ikat dirinya itu ya. Yang dihukum, sampai 2 bulan. Wala salah satu ladina khulifu. Iya. Kan dia sampai yang hari terakhir itu sholatnya aja kan di atas Bukit Salah itu di situ. So abis sholat subuh. Iya. Kebayang nggak di Salah itu? Antum kan tahu Salah itu di mana? Masjid Nabawi di mana? Enggak di Masjid Nabawi dia. Nggak tahan sudah. Maka ketika ada yang pagi itu ngabarin itu udah langsung dia saat itu aku cuma hanya punya jubah yang kupakai itu ya itu yang kuberikan. Gitu loh. Contoh nih Anda ngasih kabar gembira kan tuh. Aduh, kan nggak kebayang ini kasih motor kayak apa kan gitu kan. Masya Allah, itu kayak antara gitu. Sunnah ya. Iya, para sahabat melakukan itu. Dan Rasulullah melakukan itu. Masya Allah. Nah, ala kulli hal dikasih loh cincinnya apanya gitu kan. Sampai kemudian Ummu Habibah merasa itu tidak sepadan. Gitu loh. Sampai kemudian beberapa dari dari hantaran itu maksudnya kalau hantaran lah ya. Itu mau diberikan yang dari Najasyi itu gitu loh. Kata Abraha, itulah. Kata si pelayan lah udahlah. Enggak enak saya takutnya salah paham orang. Kata si pelayan tuh, "Jangan. Untuk ini sih jangan." Katanya. Udah katanya. Kenapa? Karena aku tidak ingin ya katakanlah mungkin enggak enak sama sama Najasyi kan gitu ya. Nanti kan gimana gitu kan. Kalau Ummu Habibah pengen banget ngasih kan gitu. Karena waktu itu aku enggak punya yang lain selain cincin-cincinku itu. Cincin kan lumayan juga. Iya. Anaknya Bu Sofyan lagi. Kan nggak main-main nih. Maksudnya nggak mungkin cincin biasa gitu loh. Nah, bukan imitasi. Nah, terus kemudian kata pelayan itu, udahlah jangan gitu. Aku nggak enak dengan Najasyi dan nggak mungkin ini akan menyakiti Najasyi gitu ya. Yang penting begini. Intinya ini yang saya teranyuh betul di sini. Aku rindu Rasulullah. Yes. Engkau akan pulang kan? Artinya emang akan pulang. Ini kan yang babak terakhir ini. Iya, setelah ini kan kembali. Pulang. Setelah ini pulang kan. Artinya untuk sebagai bentuk tadi hadiah kepadaku itu, aku titip salamku pada Rasulullah. Kita akri'i alaihi salam minni salam. Alaihi minni salam. Gitu ya. Dan sampaikan kepada beliau bahwa aku telah menjadi pengikutnya. Betul. Masya Allah. Dia Habasya lah segitu jauhnya kan nggak kebayang kan.
rindunya luar biasa gitu, ini pelayan Najasyi ini. Itu kan berarti sudah apa namanya, Islam itu sudah merasuk dalam itu kan. Ya iyalah Dirinya mereka ya. 15 tahun kan. Iya. Artinya kalaupun masuk Islamnya belakangan kan sudah bertahun-tahun kan ya. Iya. Jadi Melihat aktivitas muslimin iya segala macam. dong. Ya intinya kan dia yang di dalam istana mah kan ada sejumlah yang masuk Islam kan. Ada di sini ada riwayat Ibnu Hajar aja dalam Isabah mengatakan kan fa aslama Najasyi wa man tabi'ahu gitu ala yadayhi Ja'far maksudnya. Artinya yang masuk Islam di tangan Ja'far itu Najasyi bersama beberapa pengikutnya. Bahkan dari sekian riwayat ini kan mengumpulkan banyak riwayat gitu. Iya. Ada 2 putra mahkota, bukan putra Najasyi intinya, putra Najasyi yang masuk Islam. Salah satu namanya Arma bin Perempuan Najasyi. Laki-laki. Arma dan Nizar bin Najasyi. Arma ini sempat artinya sebelum hijrah ke Madinah Rasulullah sempat mau ke Mekah. Menemui Rasul. Sempat ke Mekah. Maksudnya mau ke Mekah, mau ke Mekah. Bersama 60 orang. Gitu. Oh gitu Ustaz. Ada riwayat itu? Ada riwayatnya. Itu kan saya bilang mind blowing banget. 60 orang. Masya Allah ya. Mau menemui Rasul. Tapi mereka tenggelam kapalnya. Jadi gak pernah nyampe. Oh. Meninggal bersamaan semuanya? Oh iya dong. Iya. Ya kapalnya terbalik lah istilahnya. Tenggelam semua di laut. Gitu loh. Tapi dalam status belum menyatakan keislaman atau sudah Islam? Udah mau menjumpai Rasulullah SAW. Sudah masuk Islam. 60 orang ini? 60 orang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW kalau sudah masuk Islam. Masya Allah. Jadi kan jumlahnya puluhan loh itu di sini aja. Iya. Cuman intinya mereka diam-diam. Gitu loh. Selain kalau lokasi itu di sekitar istana, orang-orang terdekat Najasyi dan diam-diam. Sehingga di sini dari riwayat-riwayat yang ada bisa disimpulkan tidak ada aktivitas terbuka dakwah Islam di Habasyah. Gitu ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Makanya kemudian salah satu buktinya atau dalil yang bisa kita ambil itu bahwa ketika Najasyi meninggal, kan siapa yang mensolatkan? Sampai Rasulullah mensolatkan di Madinah kan, salat gaib itu. Nah, kok coba salat gaib dari sini, kemudian tadi perwakilan nikah diwakilkan. Banyak syariat. Banyak sudah yang terkait dengan itu dan itu menarik. Ini semua terkait dengan hijrah ke Habasyah gitu loh. Ini tadi kan kita bicara dampak Ustaz. Ada lagi Ustaz yang lain sebagai tema besar lain. Ya di sisi lain kisah Ubaidullah bin Jahash. Ini terkait lah yang langsung. Ubaidullah bin Jahash itu yang masuk Nasrani kan. Ini di sini bisa dikatakan disumpulkan dengan berbagai riwayat dan kesimpulannya kuat bahwa memang Ubaidullah bin Jahash itu memang menjadi Nasrani dan meninggal di sana gitu ya. Walaupun tidak ada dampak terhadap kaum muslimin gitu. Bahkan katakanlah istrinya saja Ummu Habibah gitu loh. Itu tidak terpengaruh kan gitu. Luar biasa di sini kan. Itu masalah pribadi banget dia masuk. Ya hati manusia. Artinya itu Najasyi masuk Islam dia malah masuk Nasrani kan gitu. Tapi yang jelas itu Ibnu Ishaq kan riwayatnya juga pakai tahdits haddatsani. Dan artinya kalau Ibnu Ishaq pakai tahdits kan riwayatnya menjadi riwayat hasan kan. Karena dia mudallis kan. Tapi ya tadlisnya tadlis khafi gitu ya. Kemudian riwayat-riwayat lain menguatkan itu gitu loh. Termasuk mimpi kisah tentang Ubaidullah ini. Ya gitu ya. Kemudian tentu ada banyak anak muhajirin di Habasyah. Saya mendapatkan riwayat atau data dari Ibnu Abdul Bar dalam Ad-Durar itu sekitar 13 atau 14 anak-anak yang lahir gitu. Mungkin itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Yang jelas yang hijrah ke Habasyah dalam status suami istri ketika hijrah kan bisa jadi ada yang nikah lagi di sana kan kita nggak tahu. Betul. Itu 16. Ya, Utsman diantaranya. Putranya kan Rasulullah SAW itu nanya-nanya informasi kepada orang yang datang dari arah Habasyah, yang pulang ke artinya yang ke Mekah, datang ke Mekah dari arah Habasyah, baik itu orang Mekah yang ke Habasyah berdagang, gitu ya, ataupun orang yang lain yang dari Habasyah datang ke Mekah. Artinya baik orang Habasyah ataupun orang Mekah, orang Mekah ataupun orang Yaman atau manapun yang ke Habasyah kemudian ke Mekah. Itu Rasulullah tanya kan,
Nah, yang menarik kan ada riwayat di sini juga diangkat gitu. Jadi Rasulullah SAW mendapat informasi dari seorang wanita Quraisy yang pulang dari Habasyah. Bukan muslim. Bukan muslim. Dagang. Berarti Habasyah itu salah satu tempat dagangnya Quraisy. Oh, itu mah jelas. At-Tabari mengatakan dalam Tarikh Tabari dengan bahwa itu nilai perdagangan Mekah dengan Habasyah itu besar. Oh. Artinya bukan ya pasar kecil biasa. Artinya Habasyah itu bukan suatu daerah terpencil, nggak dikunjungin orang. Atau masih tidak dikenal sama sekali. Enggak. Iya gitu. Dari awal, kalau kita baca dari awal, nah itu panjang sebenarnya jadinya kalau mau tarik ke awal. Iya. Kenapa memilih Habasyah? Karena informasinya sudah ada. Jalurnya sudah jelas gitu ya. Ada. Kan termasuk informasi kapal yang berangkat dari Syuaibah. Kapan aja tuh jadwalnya? Kapan aja jadwalnya? Karena tidak setiap hari, nggak kayak kita sekarang. Emangnya Merak Bakauni, ferry gitu kan, setiap sekian jam. Ya enggak. Artinya dalam seminggu itu hari apa saja. Kan dari Mekah ke Syuaibah saja membutuhkan waktu. Dan mereka kan harus betul-betul merahasiakan perjalanan. Sehingga harus betul-betul tepat antara keberangkatan dari Mekah sampai ke Syuaibah. Supaya pas datang, langsung. Pas mau berangkat. Karena kalau enggak bisa dikejar. Terukur sekali. Oh iya dong, harus terukur. Harus gitu loh. Nah kalau enggak bisa karena Quraisy kan nggak mungkin mendiamkan. Pasti. Itu buktinya setelah sampai ke sana aja masih dikejar kok gitu. Nah, betul. Nah, kemudian kan mereka ke sana. Kenapa mereka ke sana? Terutama ada 2 gelombang ke Habasyah itu kan. Gelombang pertama yang 15 orang itu kan bisa dikatakan hampir semuanya pedagang itu. Hampir semuanya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Salamah, kemudian kok saya lupa berapa nama itu. Pak Al-Kulihal itu pedagang itu. Dari 10 laki-laki itu 8 itu pasti kan pedagang. Gitu loh. Artinya apa? Mereka itu menurut saya lebih ke pembuka jalan. Dengan menjumpai mitra-mitra dagang mereka yang memang sudah biasa dengan mereka ke Mekah atau yang Mekah ke sana. Nah, karena memang muhajirin itu kaum muslimin enggak langsung di Najasyi, enggak langsung dihantarkan ke Najasyi, enggak. Siapa kalian? Posisinya kan enggak kuat gitu. Iya. Nah, jadi mereka sebenarnya ditampung oleh para pedagang mitra. Ini ada di semua di sini. Ada di sini. Iya, masalahnya kan yang mungkin sampai di kita tergambarnya ujuk-ujuk datang ke Najasyi. Disambut Najasyi. Orang Najasyi itu kalau dalam dialognya dengan Amr bin As itu kan dapat dipahami bahwa Najasyi nggak tahu kalau ada orang-orang Mekah yang datang untuk mencari suaka. Kalau dagang nggak biasa. Oh gitu. Mencari suaka. Kan Amr bin As kan mengadukannya gitu. Ada anak-anak muda bla 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 kan gitu kan. Mereka meninggalkan negeri kami dan kemudian datang ke negerimu untuk mencari itu suaka bla 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 gitu. Karena ada masalah gitu. Kalau karena alasan dagang udah biasa gitu loh. Gitu loh. Najasyi sampai oh iya ada ya gitu. Nah, kan kemudian dipanggil. Dari situ baru ketemu dengan Najasyi. Oke. Berarti ada jasa Amr bin As juga sebenarnya. Oh iya Zat, mungkin ini terakhir kali Zat. Pertanyaannya yang mungkin beberapa teman-teman juga bertanya tentang seputar. Memang ada kedekatan dari awal ya antara Amr bin As dengan Najasyi. Betul, di sini ada. Oh ada di sini. Ya, bahwa mereka punya hubungan dekat, artinya sebelum Najasyi bahkan menjadi raja. Teman lama nih Zat ya. Jadi Amr bin As itu bukan orang sembarangan. Dari situ kita tahu. Diplomat ulung juga nih. Ulung banget gitu. banget. Iya makanya mungkin teman-teman juga ada diskusi teman-teman atau saya juga pernah bertanya-tanya. Tapi kenapa teman lama bisa ditolak juga tuh? Itulah ketika Rasulullah mengatakan bahwa inna biha malikan adlan. Bahwa Rasulullah itu kan melihat keadilan Najasyi itu yang kemudian Najasyi masalahnya. Dia orang objektif dengan keadilannya itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun dizalimi. Di negerinya. Selama di bawah kekuasaannya. Maka ketika Ja'far bisa menarasikan permasalahan bahwa ini temanmu. Tapi mereka zalim. Najasyi gak bisa. Amru pulanglah. Sekuat apa ya kalimat-kalimat Ja'far juga itu ya itu panjang lah kalau kita membahas itu. Mungkin dalam sesi lain bukan dalam seputar literatur lah gitu lah. Seputar Ja'far sendiri aja jangan-jangan Sat ya. Harus karena tokoh sentralnya betul. Artinya kita perlu menggali dari riwayat yang mengangkat dialog antara Ja'far dengan Najasyi sampai Najasyi bahkan mengabaikan aspek pertemanannya gitu kan dengan karena keadilan itu. Masya Allah.
Dan dua-duanya jadi muslim semua lagi Iya tuh. dong. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Iya. saat Asep Sabar ini. Seperti Ustaz Asep bilang sih tadi, kalau kita mau panjangin wah terlalu panjang. Tapi insya Allah di sesi lain insya Allah Ustaz. Iyalah, Masya insyaallah. Allah. Kita gali dikit-dikit deh gitu ya. Inilah. Gitu Asik dong. sekali ya kalau ngobrol kepikiran ini gimana? Sambil kita menerka-nerka dan membayangkan kondisi Makanya ketika itu ya Ustaz. sebenarnya belajar sirah tuh lebih asiknya sambil ngopi sebenarnya. Ya kering banget nih, gak ada kopi nih. Khair. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas semua sharing ilmunya kepada kita semua dan kepada antum, Ya. kepada sahabat Sirah semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.
bab pertama membahas tentang kapan, gitu lah. Kapan hijrah ke Habasyah itu terjadi, peristiwa ini terjadi, kan gitu. Terus kemudian yang kedua membahas alasan. Latar belakang. Ya, artinya mengapa harus hijrah. Itu dulu. Harus hijrah dulu. Kenapa harus hijrah? Kan kaum muslimin di Mekah. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kenapa harus hijrah? Kan itu dulu. Iya, betul. Kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, secara spesifik alasan hijrah ke Habasyah. Kenapa Habasyah yang dipilih? Kenapa enggak yang lain? Kan opsi kan luas. Banyak dong. Artinya kenapa dari sekian banyak opsi menjadi Habasyah? Kan menarik. Habasyah itu terpisah dengan Jazirah Arab gitu oleh laut kan. Artinya kalau dari segi perjalanan ini lebih sulit dari opsi-opsi lain. Kenapa nggak ke Taif gitu misalkan? Ya pokoknya kenapa nggak di daratan gitu yang sama dengan Mekah gitu loh. Kenapa nggak di sekitar Jazirah Arab aja, kan itu intinya. Toh Jazirah Arab juga luas kan gitu ya. Kenapa milih nyebrang? Nah milih nyebrang ke Habasyah gitu ya. Iya. Artinya itu semakin sulit juga. Walaupun oke lah, artinya mudah juga sih. Kemudian alasan yang bisa kita ambil dari situ. Iya kan, semakin sulit artinya juga semakin sulit perjalanan, semakin sulit juga untuk dikejar kan juga. Jangkau kan gitu. Oke, tapi kan alasannya bukan hanya itu. Kan yang jelas begini pertanyaannya, kan perkembangan atau dakwah Islam terus berkembang. Al-Quran terus turun kepada Rasulullah SAW di Mekah kan. Nah, apakah kemudian kaum muslimin yang di Habasyah tidak menerima pelajaran baru? Nah itu. Nah kan? Gimana update-nya itu gimana? Iya, update-nya kan di situ, termasuk di situ. Up to date-nya gimana tuh yang ada di Habasyah ya? Nah, jadi ada komunikasi di situ, itu menarik tuh. Kan sebenarnya hijrah ke Habasyah itu kalau kita fokus ke pokok akar masalahnya, itu kan keamanan kaum muslimin di Mekah kan. Artinya mereka intinya itu dulu. Intinya kan itu, hijrah itu karena mereka diintimidasi kan gitu. Intinya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari intimidasi secara umum lah gitu ya. Nah, hijrahlah ke Habasyah. Berarti kan sebenarnya dampaknya kan yang logik gitu di sini kan mendapatkan keamanan itu, ketenangan, kenyamanan, tidak diganggu lagi intinya dan kita tahu kemudian Najasyi kan memberi semacam jaminan. Bahkan Najasyi bisa dikatakan memayung mereka dengan hukum. Memayung mereka dengan hukum dengan undang-undang man sabbakum gharim. Siapapun yang sab di sini kan sebenarnya gangguan yang paling inilah menghina, merendahkan gitu. Apalagi lebih tinggi kan, menyakiti apalagi kayak gitu. Verbal dan non verbal lah. Iya otomatis. Itu akan dikenakan sanksi denda gitu ya. Gharamah. Sabak kemudian. Gharamah kan gitu. Artinya dilindungi dengan payung hukum oleh Najasyi kan sampai sejauh itu. Artinya dapat kan sudah. Tapi kemudian setelah melalui kajian seperti ini jadi asik di sini gitu ya. Ada yang lain ya. Pertama yang jelas juga nih. Najasyi masuk Islam. Ya, ini banyak orang tahu lah. Tapi sekarang apakah hanya Najasyi yang masuk Islam? Muhajirin itu kaum muslimin enggak langsung di Najasyi, enggak langsung dihantarkan ke Najasyi, enggak. Siapa kalian ya? Siapa kalian? Posisinya kan enggak kuat gitu.
Nah jadi mereka sebenarnya ditampung oleh para pedagang mitra. Ini ada di semua di sini. Ada di sini. Iya masalahnya kan yang mungkin sampai di kita tergambarnya ujuk-ujuk datang ke Najasyi. disambut Najasyi. Orang Najasyi itu kalau dalam dialognya dengan Amr bin As itu kan dapat dipahami bahwa Najasyi nggak tahu kalau ada orang-orang Mekah yang datang untuk mencari suaka. Kalau dagang nggak biasa. Oh gitu. Mencari suaka. Kan Amr bin As kan mengadukannya gitu. Ada anak-anak muda bla 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 kan gitu kan. Mereka meninggalkan negeri kami dan kemudian datang ke negerimu untuk mencari itu suaka bla 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 gitu. Karena ada masalah gitu. Kalau karena alasan dagang udah biasa gitu loh. Gitu loh. Najasyi sampai oh iya ada ya gitu. Nah, kan kemudian dipanggil. Dari situ baru ketemu dengan Najasyi. Oke. Berarti ada jasa Amr bin As juga sebenarnya. Memang ada kedekatan dari awal ya antara Amr bin As dengan Najasyi. Betul, di sini ada. Oh ada di sini. Ya, bahwa mereka punya hubungan dekat sebelum Najasyi bahkan menjadi raja. Teman lama nih Ustaz ya. Jadi Amr bin As itu bukan orang sembarangan. Dari situ kita tahu. Diplomat ulung juga nih. Ulung banget gitu, banget. Iya makanya mungkin teman-teman juga ada diskusi teman-teman atau saya juga pernah bertanya-tanya. Tapi kenapa teman lama bisa ditolak juga tuh? Itulah ketika Rasulullah mengatakan bahwa inna biha malikan adlan. Bahwa Rasulullah itu kan melihat keadilan Najasyi itu yang kemudian Najasyi masalahnya dia orang objektif dengan keadilannya itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun dizalimi. Di negerinya? Di negerinya. Selama di bawah kekuasaannya. Maka ketika Ja'far bisa menarasikan permasalahan bahwa ya, oke ini temanmu tapi mereka zalim. Najasyi gak bisa. Amru pulanglah. Sekuat apa ya kalimat-kalimat Ja'far juga? Itu. Ya itu panjang lah kalau kita membahas itu.